Oke, sahabat Thompson, kembali lagi sama kita di Thompson Network. Masih bersama. Masih. Ini yang terakhir. Jangan bosan ya. Jangan bosan lihat muka-muka kita yang lusuh dan mulai ini, teman-teman. Semangat. Oke. Ini mungkin aku mau ke Mbak Haris nih, karena ini udah urusan menikah kan. Tentang menikah. Tentang udah nikah. Ani nggak bisa ngomong banyak kan tadi. Apa yang kalau misalnya dia udah menikah dini, dia harus gimana supaya dia harus ngapain sih supaya nggak salah langkah atau nggak terjadi masalah-masalah. Sudah terlanjur gitu Ya, ya. dia terlanjur. Kalau menurutku, kalau sudah menikah itu kan pasang umumnya kan sudah ada anak juga. Menurutku kita bahasa apa ya, mungkin sulit sih bahasanya, maksudnya memperbaiki diri gitu kata-kataku. Tapi apakah segampang itu gitu kan? Ya memang nggak segampang itu, gitu. Tapi tetap ada proses belajar. Jadi poinnya gue ingin sampaikan, kalau sudah terlanjur, oke, aku sudah terlanjur menikah, lalu apa gitu kan? Ya memperbaiki diri gitu, belajar untuk mulai, kalau belum gitu, belajarlah untuk mulai mengenal diri. Belajarlah mulai mengenal pasangan gitu. Jadi belajarlah untuk menurunkan dulu, tidak membunuh. Kita membunuh ego itu kan sudah mati dah dia, nggak hidup lagi gitu kan. Tapi kalau menurunkan ya ego dari tinggi kita turunkan pelan-pelan. Ego itu harus tetap ada. Tapi Ego itu harus tetap ada, benar-benar. Tolong dikondisikan. Iya, benar-benar. Dikontrol aja. Nah, kalau kemudian memperbaiki kualitas hubungan sendiri. Artinya gini, seorang yang menikah itu kan di mindset kita pun kalau menikah pengen punya anak gitu. Nah, kita punya anak, terus anak kita mau kita apakan nih gitu loh. Kalau kita dengan pasangan aja situasinya tidak oke, artinya komunikasinya nggak bagus, hubungannya nggak bagus, nah terus anak gimana? Menurutku dalam satu orang atau pasangan yang tidak menikah dini pun jika memiliki masalah dengan pasangannya di rumah itu sebaiknya memang, dan itu tidak bisa diselesaikan berdua gitu kan, tentu membutuhkan orang lain ya, siapapun orang itu yang membuat mereka nyaman gitu, entah itu mungkin ke teman, tapi bukan berarti curhat yang sepihak ya, curhat yang aku gini loh sama pasanganku nyebelin banget bla 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 gitu, atau misalkan malah mohon maaf misuh-misuh gitu, ini ekspresi emosiku, aku harus misuh-misuh dulu nih supaya aku tuh bisa berdamai dengan pasanganku. Itu malah nggak selesai jadinya, tapi bisa jadi nambah numpuk gitu kan, numpuk meledak kan, horor juga. Jadi kalau misalkan memang kita dalam situasi tertentu kita tidak bisa menyelesaikan berdua, ada baiknya sebenarnya ke ahli. Nah, ahli di sini bukan berarti kan aku psikolog sih, lalu aku menyarankan kamu harus ke psikolog loh, enggak gitu. Tapi ya memang ya ahli manapun yang menurutmu sesuai saat itu gitu kan. Tapi menurutku pribadi kalau memang tidak bisa diselesaikan bersama, butuh orang ketiga ya, mungkin ahlinya itu ya mungkin psikolog juga gitu kan. Artinya kami ya kebetulan juga psikolog ya, kami juga tidak memberikan saran atau apapun gitu, hanya memfasilitasi si A butuhnya apa, si B butuhnya apa, lalu kok nggak bisa jalan, ayo kita analisa nih kenapa nggak bisa jalan. Nah kemudian padahal aku promosi juga ya, gaya banget ya. Ini dia. Ini kebetulan aku juga dari Puspaga Sekar Jepun ya teman-teman ya. Puspaga Sekar Jepun itu kan kita ada konseling juga, konsultasi juga. Artinya kalau ada ini konseling dan konsultasi untuk pasangan iya, untuk pola asuh iya. Jadi kalau memang membutuhkan bantuan, kita terbuka banget loh gitu. Ayo manfaatkan kita gitu kan, manfaatkan fasilitas ini, bahwa di Puspaga Sekar Jepun Badung kami ada di Dinas KB DP 2 KB P3A gitu kan. Ada kita Puspaga Sekar Jepun yang bisa memfasilitasi gitu. Kita ada psikolog, kita ada konselor gitu kan. Dan kita juga ada psikoedukasi, kita juga ada ya layanan-layanan sejenisnya itu video gitu. Jadi jangan sungkan, ragu, galau. Kalau memang merasa, ya kita pribadi pun kalau merasa aku nggak bisa nih menyelesaikan masalah sendiri, aku butuh orang. Tapi kalau aku curhat sama teman, ya mungkin ada juga yang berpikir kayaknya nggak dapat solusi, malah mungkin dia manas sih kah, atau mungkin kayaknya jadi dia patungnya. atau mungkin nggak tepat gitu sih perasaannya. Ya udah deh, kita
ke ahlinya gitu. Mungkin ke puspaga pun ya kami terbuka gitu. Dan sebenarnya memang kita harus berani ke ahlinya gitu loh. Banyak orang pun yang nggak usah kita ngomong psikolog, banyak orang juga takut ke dokter kan. Iya. Iya kan? Itu antara nggak tahu dia takut gimana, itu juga kita yang di medis itu sebenarnya kita punya etika ke sana. Jadi ada namanya etika confidentiality kalau nggak salah ya. Itu baik yang dokter atau psikolog itu kita nggak bisa ngomong ini personal teman-teman ke orang lain. Bahkan kalau misalnya kita pakai case-nya untuk studi itu juga kita samarkan juga gitu loh. Nah terus kita nggak serta-merta kamu harus kayak gini kan itu aduh aku lupa apa namanya kan itu haknya dia. Kita cuma ngomong yang terbaik gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ke sana. Terus ada juga yang takut ke psikolog karena uang. Iya. Oh ini gratis. Ini yang harus tahu ya. Memang benar praktek pribadi itu benar-benar nguras dompet. Tapi untungnya negara kita nih nggak tahu negara kita nih dapat uang dari mana. Jadi mereka tuh memfasilitasi kita, kesehatan ada puskesmas bayar cuma 15.000 tuh cuma biaya pendaftaran men. Kalau mau berobat ya paling piro sih, nggak seberapa gitu. Coba ke praktik pribadi, dokter umum 50.000 belum obat. Tapi itu bayaran untuk ilmunya sih. Iya, bayaran untuk ilmu. Worth it sih, maksudnya worth it dengan harga segitu. Tapi ya ada juga untungnya negara yang bayar kami, gitu kan. Untungnya ada negara yang bayar kami sehingga free untuk masyarakat. Ya, masyarakat yang dikatakan nggak kurang agak susah lah. Gitu. Dan ini gratis itu loh. Punya puspaga di setiap daerah, bahkan sebenarnya di setiap daerah punya puspaga. Kalau misalnya memang udah nggak bisa dipecahkan bersama ya ada mereka buat bantu. Mereka udah punya skill, udah punya ilmunya, punya ini cara-cara gimana supaya keluarga itu akan menjadi fungsinya keluarga gitu loh. Kalau anak nggak bisa dapat tempat untuk menyalurkan kreativitasnya dia bercerita, orang tuanya nggak mendukung, kita punya FAD bang. Forum anak daerah tuh ada di mana-mana men, tapi kenapa kita nggak pernah tahu? Nah ini jangan ragu, negara itu memfasilitasi kita dengan segala macam, transportasi umum ada, kesehatan ada, apalagi sih yang kurang. Oke. Ini mungkin terakhir sih aku nanya ya. Dan tadi kita udah membahas yang tentang pasangan kan, dari segi pasangan. Ani, kalau seandainya kita ngomong amit-amit ya, Ani menikah, dia takut atau jangan Ani lah, Gala lah ya. Ani atau Gala, katakan nanti umur 18 tahun menikah dini, menikah muda. Dari kalian mau orang tua kalian tuh merespon seperti apa? Ini aja ya, nggak usah. Kalau udah terlanjur, kalau udah menikah di usia 18 tahun, katakan kamu 18 tahun menikah, harapanmu orang tuamu merespon kayak gimana? Harapan yang gini sih orang tua harus masih support lah. Terus tapi kita juga sebagai anak juga masih harus mengejar pendidikan gitu, walaupun udah harus nikah nih. Dan diharapkan lingkungan di sekitar Ani itu masih tetap mendukung Ani supaya Ani kayak tidak terjerumus istilah kayak bunuh diri atau depresi gitu sih. Intinya dari lingkungan keluarga yang saling mendukung, mensupport gitu sih terpengaruh untuk Ani. Dan respon orang tua sih diharapkan mau menerima anaknya kalau udah menikah, terus mau juga mendukung, tetap membimbing juga. Ya, meskipun salah, orang tua tuh punya beban itu, beban ngangkat anaknya juga tuh. Iya. Tapi jangan sampai ya. Ya jangan sampai. Tapi emang benar lagi kan Bu ya. Kan kalau kita balik, sebenarnya meskipun kita menikah dini, dia harus ngelanjutin kuliah, ngelanjutin sekolah. Kalau misalnya support di belakang tuh nggak kuat, itu nggak bisa jalan. Sebenarnya teman-teman kalau menikah dini pun ya udah kado menikah dini pun masih bisa tetap jalan kok, selama yang di belakang ini
Nge-support lingkungan, nge-support teman-teman, ada orang tua apalagi penting. Nah, yang penting ipar-ipar jangan ini aja. Aman-aman Ya aman-aman aja, ipar-ipar Anda jangan tahan mulut kalian ya. Jahit. Tapi ada juga yang asik-asik aja sih Jo. Iya. Ya tergantung, sekarang balik lagi ke kita juga, ke lingkungan juga sih. Balik lagi kan. Ya Ki nggak pernah tahu Ki lahir di lingkungan yang kayak gimana kan, di keluarga yang kayak gimana kan. Ya sudah. Oke, Oke Jo. mungkin segitu aja kali ya. Sahabat Thompson, itu tadi kita ngomongin seluk-beluk menikah muda, menikah dini yang orang-orang bilang katanya asik, seru gitu. Bisa jalan-jalan bareng, usia mama sama anak tuh bisa, ini adiknya ya, bukan, ini anak saya gitu. Memang mau nikah muda itu asik selama support dari belakang keluarga. Dengan segala risiko, dengan segala permasalahan tuh pasti ada. Dan tapi balik lagi, resiko kita masalah dan asiknya ini kayak lebih besar resiko kita dapat masalah gitu kan. Jadi ada alangkah baiknya sebelum menikah tuh semua direncanakan dengan baik, dan kalau bisa jangan menikah muda ya. Nikmatilah masa muda. Ya nikmati dulu lah masa muda. Pesannya Remaja. Daripada Ki jalan-jalan kemana ke Kintamani tapi sambil gendong bayi, agak repot ya, agak susah. Itu aku banget kayaknya. Oh iya ya. Seru-seru Jo. Tapi seru sebenarnya. Karena aku sudah menikmati masa mudaku. Menurutku aku sudah menikmati masa mudaku dengan baik. Aku udah kuliah, sudah jalan-jalan, udah pas lah menurutku. Itu kalau misalnya Mbok belum menikmati masa muda, akhirnya Mbok terpaksa menikmati masa muda sama. Aku nggak mau terpaksa sih kalau. Oke. Jangan terpaksa. Skin hidupnya kayak gitu. Mbok harus menikmati masa muda ini sama suami dan anak. Mbok masih bayi gitu. Mbok siapkah? Nggak kayaknya. Nggak kuat ya. Sekarang aku nikah 27 aja gitu kan. Ini umurku udah rahasia ya umurku ya. Maksudnya yang sekarang aja menurut orang-orang tuh sudah matang usia segitu menikah gitu. Tapi ada titik tertentu kayak, lo aku pengen jalan-jalan juga lo gitu. Tapi ya balik lagi aku harus oke, tenang gitu. Ego diam dulu ya gitu. Turun dulu dikit ya gitu. Bahwa ya nggak jalan-jalan sendiri pun ya nggak apa-apa, kita jalan-jalan sama anak-anak. Tapi aku juga kadang aku juga membutuhkan waktu bahwa apa aja anak-anak aku me time dulu. Itu untuk menyehatkan mental aku juga. Tapi tetap itu komunikasi. Jangan sampai pasangan merasa lu jalan-jalan dulu, terus aku yang handle anak-anak gitu kan, nggak mungkin juga kan. Itu juga dibicarakan lagi sih. Yang udah menyangkut kita. Ya, kita. Kan lagi aku dan bukan kamu. Aku dan kamu. Gitu. Oke, mungkin cuma segitu aja, sahabat Thompson. Gini aja kita udah capek banget nih, tenaga udah terkuras habis, air dalam tubuh udah kering semua. Tapi kita happy. Kita bisa happy. sharing ya. Ini satu ilmu baru, ilmu yang mungkin bermanfaat Semoga bermanfaat ya. Sahabat Thompson, kita bakal kembali lagi di video-video kita yang nanti dengan topik-topik yang mudah-mudahan seru ya. Harus seru. harus seru dan poin utamanya adalah mengedukasi. Iya. Like video ini kalau video ini memang menyenangkan, suka, dan sahabat Thompson dapat ilmunya. Share ke teman-teman sahabat Thompson juga, mungkin ada yang sedang dalam masalah pas mereka menikah dini atau gimana. Share juga supaya teman-teman yang lainnya juga tahu. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube kita supaya nggak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Follow juga sosial media Thompson, sosial media kita ini nanti ya taruh aja ya di deskripsi ya. Taruh di deskripsi aja. Oke, kita bakal kembali lagi nanti di video kita selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.